Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Votice Channel. Hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama Buddha. Nah, sebelum kita berlanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga tayangan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Agama Buddha adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia. Nah, ayo kita mengenal lebih dalam dengan agama Buddha. Tentunya memiliki ciri khas masing-masing dari setiap agama. Yang pertama adalah tempat ibadah. Setiap agama pasti memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Tempat yang dapat digunakan oleh umat Buddha dalam melakukan ibadahnya antara lain, yang pertama bisa disebut dengan cetya. Yang kedua adalah wihara. Yang ketiga adalah mahawihara atau arama. Yang keempat adalah candi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keempat tempat ibadah agama Buddha tersebut, simak ulasan lengkapnya sebagai berikut. Tempat ibadah yang kita bahas yang pertama itu bernama cetya. Tempat ibadah yang bernama cetya ini ukurannya lebih kecil daripada wihara. Karena ukurannya yang kecil, jadi di dalam cetya hanya ada fasilitas yang bernama bakti sala. Jadi bakti sala itu digunakan oleh para umat untuk melakukan puja bakti bersama. Yang kedua adalah wihara. Tempat ibadah agama Buddha yang kedua ini, yang disebut dengan wihara, sejatinya wihara berfungsi sebagai pusat kegiatan agama dan kebudayaan umat Buddha. Karena itu, kompleks wihara juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar, berkumpul, serta tempat tinggal para biku. Biasanya di wihara terdapat bukan hanya bakti sala, tetapi terdapat dharma sala, kuti, dan lain-lain. Di dalam ruangan puja bakti atau bakti sala, setiap wihara pasti memiliki yang namanya altar. Altar tersebut berfungsi sebagai tempat diletaknya persembahan-persembahan puja seperti Buddha Rupang. Ini juga digunakan oleh umat Buddha sebagai objek untuk menghormati dan mengingat Buddha Gautama. Selain itu, terkadang di altar dilengkapi dengan rupang bodhisattva, serta benda-benda puja lainnya seperti dupa, lilin, air, dan bunga. Yang ketiga adalah mahawihara atau yang sering disebut dengan arama. Tempat ibadah yang bernama mahawihara atau arama ini ukurannya lebih besar daripada wihara. Sarana-sarana yang terdapat dalam mahawihara atau arama tentunya lebih lengkap daripada wihara. Biasanya di dalam mahawihara terdapat tempat-tempat yang di wihara tidak ada, seperti ruang puja bakti atau bakti sala, ruang dharma sala atau ruang ceramah, ruang upacara biku, ruang pembacaan peraturan-peraturan para biku, ruang pentahbisan biku, tempat tinggal biku, dan ruang perpustakaan. Tempat ibadah yang terakhir atau yang keempat adalah candi. Merujuk pada bangunan keagamaan yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha, bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, ataupun untuk memuliakan Sang Buddha. Arsitektur candi biasanya dihiasi dengan relief dan arca yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada para umat saat mengunjunginya. Salah satu candi Buddha yang paling terkenal di Indonesia antara lain adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Sampai sekarang, Borobudur digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Setiap tahunnya, umat Buddha dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Kedua yang wajib kita tahu mengenai agama Buddha adalah kitab suci. Tahukah kalian kitab suci agama Buddha? Bagi yang belum mengetahuinya, bahwa agama Buddha mengenal kitab sucinya yang disebut dengan kitab suci Tripitaka, atau yang dalam bahasa Pali sering disebut sebagai Tipitaka. Tripitaka itu sendiri berarti 3 keranjang
dan merupakan istilah yang digunakan sebagai agama Buddha untuk menggambarkan naskah yang diberikan atau yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Sesuai namanya, Tripitaka berisi 3 keranjang atau 3 kelompok ajaran agama Buddha. Ajaran ini antara lain, yang pertama adalah Sutta Pitaka yang berisi khotbah Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dharma yang berjumlah sekitar 84.000 sutra. Yang kedua adalah Vinaya Pitaka berisi peraturan biku dan bikuni. Yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka yang berisi ilmu filsafat dan metafisika dari agama Buddha. Sesuatu yang terakhir yang wajib kita tahu mengenai agama Buddha adalah hari raya agamanya. Setiap agama pasti memiliki hari raya agamanya masing-masing. Nah, di agama Buddha terdapat 4 hari raya besar yang biasa diperingati untuk mengenang ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Hari raya agama Buddha yang pertama adalah Waisak. Waisak dirayakan pada bulan Mei. Waisak disebut juga dengan Trisuci Waisak. Waisak merayakan 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama adalah ketika Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumini. Yang kedua adalah Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Yang ketiga adalah Buddha Parinibbana. Hari raya agama Buddha yang kedua itu dinamakan Asada. Asada biasanya dirayakan pada bulan Juli. Hari Asada merayakan atau memperingati khotbah pertama Buddha yang bernama Dhammacakkappavattana Sutta. Khotbah ini dibabarkan oleh Buddha di Taman Rusa Isipatana dan diajarkan kepada 5 orang pertapa. 5 orang pertapa itu diantaranya adalah Kondana, Mahanama, Asaji, Badia, dan Wapa. Hari raya agama Buddha yang ketiga itu disebut dengan Katina. Hari Katina biasanya dirayakan pada bulan Oktober. Hari Katina dikenal sebagai Hari Sangha. Hari Katina memperingati hari berdana kepada para biku dan bikuni. Biasanya para umat Buddha memberikan dana persembahan kepada para biku pada hari Katina. Dana yang bisa diberikan kepada anggota Sangha itu berupa 4 kebutuhan pokok, yang diantaranya yang pertama adalah jubah, makanan atau minuman, obat-obatan untuk kesehatan, dan tempat tinggal para biku atau kuti. Hari raya agama Buddha yang terakhir dinamakan Magha Puja. Hari Magha Puja biasanya dirayakan pada bulan Februari. Hari Magha Puja memperingati peristiwa penting, yaitu berkumpulnya 1.250 orang biku yang semuanya adalah arahat, dan semua biku tersebut datang dengan sendirinya tanpa ada undangan sedikit pun. Demikian tadi hal-hal yang harus kita ketahui mengenai agama Buddha. Semoga penjelasan tadi memberikan pemahaman yang lebih mengenai agama Buddha. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini untuk mendukung channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Akhir kata dari saya, Amitofo, sampai jumpa lagi.